kemungkinan besar menurut analisa saya berdasarkan filosofi dari Pi, angka Pi ini ya, kenapa Pi Network menamakan projectnya Pi ya, diawali dengan Pi baru network. Kemungkinan besar gitu ya mengambil filosofi dari sini. Kemungkinan besarnya nilai sebuah koin Pi di awal itu 3,14 sekian. Nah, ini yang enggak terbatas itu. Halo sobat pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Oke teman-teman, sudahkah kalian klik petir hari ini? Nah, jangan lupa untuk terus klik petir teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk segera selesaikan checklist mainnet kalian secepat mungkin, karena itu sangat dianjurkan oleh core team untuk mempercepat proses menuju makin dekatnya ke open mainnet teman-teman ya. Minimal poin 1 sampai 7 harus kita selesaikan terlebih dahulu. Teman-teman, saya akan sedikit mengangkat topik yang unik gitu ya. Kenapa Nicholas Kokalis dan tim gitu ya membuat project dengan nama Pi teman ya, Pi Network Pi, dan simbolnya seperti ini teman-teman. Karena ini memang simbol yang dari zaman dulu ini sangat misterius teman, kalau boleh dibilang ya, kalau kita search di Google ya. Ini salah satu simbol Pi itu ya. Banyak digunakan untuk perhitungan di matematika sebetulnya teman-teman ya. Kalau kita coba Google teman di sini. Memang betul ya, Pi Day itu tanggal 14 Maret ya. Nah, di sini ya, kemarin baru nih. Nah, di sini. Nah, teman-teman, memang menurut saya kenapa core team terutama Dr. Nicholas Kokalis gitu ya, mengapa mencetuskan nama projectnya itu Pi Network gitu ya, dan simbolnya pun seperti ini, dimana ini memang salah satu simbol dari zaman dulu teman-teman ya. Ini boleh dibilang misterius katanya ya, nilainya tak terhingga. Nah, coba kita klik teman-teman di sini. Apa itu Pi? Ini kita akan mendalami secara filosofisnya teman-teman ya, kenapa Nicholas Kokalis ini memberikan nama project mereka itu Pi gitu ya. Nah, di sini dikatakan apa itu Pi? Ini menurut William L. siapa nih? Schaff katanya ya. Sifat dan sejarah Pi. Nah, teman-teman, ini mungkin salah satu filosofinya ya yang diangkat oleh Dr. Nicholas Kokalis ya. Ini menurut William L. Schaff ya. Sifat dan sejarah Pi ya teman-teman ya. Ini mungkin saja menjadikan dasar gitu ya Nicholas Kokalis mengapa memberikan nama projectnya Pi Network teman, Pi Network ya. Di sini dijelaskan mungkin tidak ada simbol dalam matematika ya yang membangkitkan misteri. Ingat teman-teman nih, misteri ya, romantisme, kesalahpahaman dan ketertarikan manusia sebanyak angka Pi. Jadi perlu digaris bawah ini misteri teman-teman ya, dan ketertarikan manusia sebanyak angka Pi ya. Jadi ini kita ambil filosofinya di sini, karena memang Pi Network ini misterius teman-teman, misteri ya, masih misteri ini ya. Nanti apakah akan open mainnet, apakah akan berhasil open mainnet dan akan berhasil bersaing di antar blockchain, dan apakah harganya akan sesuai ekspektasi kita ya. Nah, di sini dikatakan filosofi Pi ini ketertarikan manusia sebanyak angka Pi, dan ini pun dibuktikan ya, sudah dibuktikan bahwa jumlah pionir yang tergabung di Pi Network ini sudah mencapai 45 juta pionir di hampir 200-an negara lebih teman, di berbagai negara di belahan dunia ya sudah ada ini pionir ya. Oke teman-teman ya, di sini. Ini mungkin saja menjadi dasar filosofis kenapa Dr. Nicholas Kokalis ini memberikan project mereka ini Pi Network, karena memang ingin menarik keterlibatan sebanyak mungkin manusia gitu ya, dan mereka mudah menggunakannya ya. Dan tentunya ini masih misteri ya, sangat misterius nih Pi Network ini. Apakah memang akan berhasil atau memang akan lebih lama lagi nih menunggu untuk open mainnet teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman fakta-fakta mengenai Pi Network ya, Pi ya, filosofi dibalik angka Pi ini, nama project Pi ini teman-teman ya. Di sini dikatakan katanya digit dari Pi ini ya tidak terbatas teman-teman ya. Kalau boleh dilihat di sini
Jadi nilai pi ini sebetulnya teman tidak terbatas ya, berapa digit di belakangnya ya. Ini sangat tidak terbatas dan tidak ada angka pengulangan teman-teman kalau bisa dibilang ya. Nah di sini dikatakan nih one some digit of pi katanya ya. Di sini ada sampai berapa nih? Sampai million teman-teman ya, sampai jutaan di belakang digitnya ya. 3,4 sekian ya. 3,4 sekian ini untuk belakang digitnya 100. Ini kalau 1000 kita coba klik lagi ya, ini teman-teman ya. 3, sekian sampai 1000 di belakang digit ya. Jadi ini tidak terbatas angkanya. Dan harapan kita semua ya mungkin ini teman-teman ya, harganya ya. Nanti nilai sebuah koin pi ini tidak terbatas ya. Mudah-mudahan, ini karena masih misteri ya. Tapi memang nilai sebuah pi, bukan pi network tapi sebuah pi ini teman-teman, angka pi di dalam ilmu matematika itu 3, sekian teman-teman ya. Oke, 3, sekian nih harus kita camkan nih, bukan 314 sekian tapi 3,14 sekian. Nah mungkin saja nih filosofinya dari sini juga mungkin saja gitu ya. Nicholas Kokallis pun mengambil filosofi ini bahwa nilai sebuah pi itu adalah 3,14. Jadi kemungkinan besar menurut analisa saya berdasarkan filosofi dari pi, angka pi ini ya, kenapa Pi Network menamakan projectnya pi ya, diawali dengan pi baru network. Kemungkinan besar gitu ya mengambil filosofi dari sini. Kemungkinan besarnya nilai sebuah koin pi di awal itu 3,14 sekian. Nah ini yang enggak terbatas itu nilai digit di belakangnya teman-teman ya, bukan angka di depannya ya. Kita tinggal kalikan saja kalau memang berdasarkan filosofi ini 3,14 dolar misalnya ya. Kita nggak tahu ya apa 3,14 dolar nantinya sesuai apa 3,14 gram misalnya ya, atau 3,14 kilo misalnya nilai emas misalnya, nilai sebuah koin pi ini. Tapi intinya angka ya, angka yang terdahulu nih ya berdasarkan sejarah ya, memang pi ini adalah 3, sekian teman-teman, bukan 314 bukan, tapi 3,14 sekian digitnya ya, nggak terbatas ya. Nah teman-teman di sini kita bisa lihat juga nih simbol pi ya. Ini mungkin saja merupakan filosofis yang diambil oleh Nicholas Kokallis ya, sebagai siswa matematika ya, bahwa pi adalah nilai yang dihitung dengan membagi keliling lingkaran manapun dengan diameternya. Biasanya kita membulatkannya nilainya menjadi 3,14 teman-teman ya. Jadi intinya pi mengambil dasarnya dari 3,14 ya, bisa dolar, bisa gram, bisa kilogram misalnya emas, atau gimana nanti ya ini. Tapi intinya ini simbol pi ini menandakan nilai sebuah angka itu 3,14 bukan 314 tapi 3,14 ya. Nah ini teman sejarahnya mengapa simbol ini digunakan untuk mewakili pi. Nah simbol ini teman-teman ya, ini simbol yang dipakai oleh koin pi kan. Dari mana asalnya katanya? Penggunaan pi nih ya bertanggal kembali ke Babilonia sekitar 4000 tahun yang lalu teman-teman. Jadi ini sejarahnya panjang teman ya. Simbol pi ini ya, selain memang angkanya tidak terbatas, belakang digitnya nggak terbatas, masih misteri nih. Nah sekitar 4000 tahun yang lalu dengan perhitungan luas lingkaran pada saat itu perkiraan 3 kali kuadrat jari-jari lingkaran. Ini membahas seputar matematika teman-teman ya, yang mengembalikan nilai pi ya. Nah oke teman-teman, jadi ini koin pi bukan koin pi, simbol pi ini, nama pi ini sebetulnya memang sudah dibahas banyak oleh ahli-ahli matematika di 4000 tahun yang silam teman-teman ya. Ini merupakan filosofis yang bagus nih ya untuk diambil sebuah nama project Pi Network teman-teman ya, karena bersifat misterius, menarik lebih banyak orang untuk menggunakan gitu ya. Ini sesuai dengan
bukan karakter sih, apa yang dikatakan oleh ahli yang mengerti akan sifat ya dan fungsi pi itu sendiri teman-teman ya. Nah ini kan dikatakan ya, mungkin tidak ada simbol dalam matematika yang membagikan misteri ya. Jadi ingat, misteri, romantisme, kesalahpahaman dan ketertarikan manusia sebanyak angka pi. Mungkin saja memang sekarang pun terjadi teman-teman ya di Project Pi Network ini ya. Terjadi banyak misteri gitu kan, orang menebak-nebak kapan open mainnet, berapa harganya gitu ya. Romantisme mungkin pun terjadi teman-teman di sini ya, karena dengan adanya Project Pi Network ini orang makin yang tadinya nggak kenal jadi kenal, makin dekat gitu ya, tambah persaudaraan, tambah teman, tambah relasi dengan adanya koin Project Pi Network ini. Dan mungkin juga ada kesalahpahaman teman dengan adanya Project Pi Network ini ya. Kesalahpahaman, ada yang pro dan kontra, ada yang bilang scam, ada yang project abal-abal dan segala macam ya. Kesalahpahaman terjadi, toh itu semua wajar dan sangat wajar ya apabila memang ada yang pro dan kontra terhadap sesuatu yang baru teman-teman ya. Dan yang jelas ketertarikan manusia sebanyak mungkin, sebanyak angka pi. Angka pi ini kan tidak terbatas ya, 3 koma di belakang digitnya ini 3 koma sekian, sehingga ini tidak terbatas dan itu mencapai jutaan digit teman-teman ya untuk angka di belakang komanya ya. Sini teman-teman ya. Ini kalau kita ini nih, wah ini sampai jutaan ya, jutaan digit di belakang koma tiganya nih ya. Ini nilai sebuah pi ini ya. Ini diharapkan memang menjadi misteri dan menjadikan pi ini nanti sangat apa ya teman ya, sangat klasik gitu ya, dan sesuai dengan harapan kita semua di sini, menarik ketertarikan manusia sebanyak mungkin untuk menggunakan pi ini. Yang tidak menutup kemungkinan memang nanti ini akan digunakan oleh dunia ya, oleh dunia global sebagai alat tukar teman-teman ya. Jadi filosofinya itu kemungkinannya kenapa Nicholas Vokalis memberikan nama projectnya itu network dengan pi, awalan pi ya, pi network, dan koinnya pun koin pi, dan lambangnya pun seperti ini pula ya. Ini jelas menurut saya filosofi dari Project Pi Network ini jelas sangat kita bisa telusuri teman-teman ya, sangat misterius ya, sangat menarik manusia sebanyak mungkin, karena angka nilai dari sebuah pi pun ini tidak terbatas di belakang digitnya. Tapi ingat satu hal yang memang harus kita ingat, bahwa nilai sebuah pi ini di dunia matematika adalah 3,14 dibulatkan, di belakang digitnya nggak terbatas. Jadi bukan 314 tetapi 3,14 ya. Kemungkinan besar keawalan munculan pi ini nanti di open mainnet menurut saya ya, pasti di angka 3,14 sekian digitnya nggak terbatas ya, bukan 314. Ini hanya berdasarkan ini aja ya, logika saya gitu ya, logika saya berdasarkan filosofi yang diambil dari kenapa kok Pi Network ini diberikan nama projectnya Pi gitu ya, dan koinnya pun mengapa disebut koin pi ya, dinamakan koin pi. Mungkin saja filosofisnya dari sini teman-teman ya, bahwa memang pi ini salah satu simbol ya, dalam matematika yang membangkitkan misteri, romantisme, kesalahpahaman, dan menarik ketertarikan manusia sebanyak angka pi yang tidak terbatas tersebut ya. Oke, itu hanya sekedar informasi dan mungkin nambah wawasan kita semua teman-teman ya, kenapa kok Nicholas Vokalis ini memberikan project networknya dengan Pi Network, simbolnya pun seperti ini ya, yang memang ini menjadi misteri dari abad-abad yang lalu teman ya, simbol pi ini dan nama pi ini teman-teman. Dan begitupun koinnya yang diciptakan adalah koin pi ya, koin pi, simbolnya pun seperti ini koinnya. Jadi teman-teman silakan kalian kepoin terus ya, kalian boleh juga lah mencari informasi kenapa apa itu pi, bukan network tapi pi nya itu sendiri apa gitu ya, sejarah dibalik simbol ini ya, nilainya berapa di dalam matematika. Silahkan kalian searching juga, Google juga untuk menambah wawasan dan mungkin sedikit menambah logika kita ya, bahwa
harganya nanti Pi ini saat muncul kemungkinan besar di angka 3,14 berdasarkan filosofi ini ya. Mengapa? Mungkin saja gitu ya. Ini Nicholas Kokalis mengambil filosofi dari sini teman-teman. Karena seperti yang saya lihat memang proyek dan visi misinya sangat jelas ya. Satu, sekarang masih misterius nih ya. Tidak jelas kan, tidak kapan open mainnet, akan launchingnya kapan, nilainya berapa, nilai sebuah koin ini tidak jelas, masih misteri. Dan yang paling kentara adalah ketertarikannya melibatkan manusia sebanyak mungkin ya. Itu yang sangat kentara ya. Mungkin filosofi Pi Network ini diambil dari apa itu Pi ya, secara sejarah teman-teman ya. Di dalam dunia matematika pun sudah dibahas ini sejak berabad-abad yang silam ya. Oke teman-teman, itu mungkin saya agak panjang nih ngomongnya, nggak apa-apa ya, kita saling informasi, kita saling berbagi ilmu saja. Jangan lupa juga untuk terus klik petir dan dukung juga channel saya nih ya teman-teman, untuk terus menuju 1000 subscriber teman-teman ya. Silahkan kepoin channel saya juga nih, bisa scroll ke bawah video apa saja yang sudah saya upload ya. Dan yang paling penting kita terus berkontribusi ya, apapun yang terjadi nanti yang penting misterinya terpecahkan dulu. Nah ya, open mainnet dulu, nah baru masalah harga belakangan ya. Nanti kalau menurut saya berdasarkan filosofi dari sini teman-teman, kemungkinan memang harganya berada di kisaran 3,14 ya, entah dolar, gram ya, nilainya nanti ya, entah gram emas atau kilogram emas atau dolar, itu saya nggak tahu. Nah nanti ya kemungkinan besar angkanya di 3,14 apa nih belakangnya dolar, 3,14 gram, 3,4 kilogram emas ya. Jadi filosofinya dari sana, dan mudah-mudahan saja memang yang paling kita tunggu-tunggu adalah misterinya terpecahkan dulu, yaitu open mainnet. Dan bagi kalian yang masih setia nih ya, usahakan ya checklist mainnetnya segera terselesaikan, KYC segera selesaikan, dan mudah-mudahan segera dimigrasi, karena itu kan faktor yang memang sudah dijelaskan dengan detail, dengan jelas tertulis di white paper dan mapsnya core team bahwa open mainnet akan segera dekat ya. Proses ke open mainnet akan segera dekat apabila proses KYC makin masif, makin banyak orang yang sudah lolos KYC, dan makin banyak orang yang sudah termigrate, juga makin banyak dApps, utilities di ekosistem yang siap mensupport Pi nanti sebagai alat tukar. Sekian informasinya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Silahkan koreksi apabila saya jelaskan tidak tepat, kurang tepat. Mohon maaf karena saya pun masih awam dan masih belajar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.